Shalom. Saya ucapkan selamat sore kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita semua. Puji nama Tuhan, di sore hari ini kita boleh mendapat kemurahan dari Tuhan untuk kita datang kepada Dia di dalam ibadah di sore hari ini. Mari kita membawa hidup kita, kita persembahkan kepada Dia di dalam doa sore hari ini. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, di sore hari ini Engkau masih memberikan kemurahan-Mu atas hidup kami. Engkau masih memperhatikan setiap hidup kami. Engkau memberikan kesempatan waktu untuk kami senantiasa bisa dekat dengan Engkau Tuhan. Oleh sebab itu kami membawa hidup kami menyerahkan hidup kami mau mempercayakan hidup kami hanya kepada Engkau Tuhan. Oleh sebab itu juga Tuhan, biar Engkau menolong setiap pribadi kami yang pada sore hari ini dalam kondisi, dalam keadaan apapun Tuhan, Engkau sendiri yang memberkati kami. Semua pada sore hari ini dalam ibadah kami, Engkau memberkati dari awal hingga sampai selesainya. Segala kuasa-kuasa yang mengganggu merintangi kami Tuhan, untuk kami masuk dalam ibadah pada sore hari ini, kami berseru dengan nama yang penuh kuasa untuk Kau patahkan segala kuasa-kuasa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa darah-Mu, darah Yesus yang berkuasa atas hidup kami semua. Urapan Roh Kudus-Mu mengurapi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa kami dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Dia yang begitu baik atas kehidupan kita. Mari kita akan muliakan Dia, kita agungkan Dia, kita akan puji Dia. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Haleluya. Sungguh baik Yesus, nama-Mu indah Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sungguh baik Yesus, nama-Mu indah Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Yesus, nama-Mu indah, nama-Mu Yesus, ku cinta Kau selalu, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku
selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan, keagungan hanya bagimu Yesus. Haleluya, kami mau meninggikanmu, kami mau memuliakanmu, kami mau menyembahmu. Haleluya, haleluya, terpujilah Engkau Tuhan, Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami agungkan. Haleluya, oh Kau yang layak terima segala kemuliaan. Haleluya, Engkau Tuhan yang layak menerima semua pujian kami. Oh haleluya, syukur padamu Tuhan. Haleluya, terpujilah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, kami bersyukur Tuhan, Engkau yang layak terima semua ini, Engkau yang layak menerima segala sembah kami. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Biar kami membawa hidup kami Tuhan hanya kepada Engkau Tuhan, membawa hidup kami di dalam kekudusan-Mu Tuhan. Biar kami menyerahkan segala hidup kami ke dalam mezbah. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang Tuhan. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Ku bawa hidupku sekarang Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Oh, penuhi hatiku sekarang dengan urapan-Mu, urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara. Jadikan aku, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar
agar semua suku bangsa datang, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang, agar semua suku bangsa menyembahmu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan, kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Kami boleh meninggikan-Mu Tuhan, agar hidup kami senantiasa dekat dengan Engkau Tuhan. Penuhi hatiku sekarang, penuhi hidupku Tuhan dengan kuasa urapan yang baru, agar kami bisa lebih lagi mendengar suara-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami akan mendengarkan firman. Tolong setiap kami, untuk kami bisa mendengar lebih baik, untuk kami bisa menikmati setiap bait-Mu. Untuk hamba-Mu yang tidak berkekuatan ini Tuhan, mohon segenap urapan kuasa Roh Kudus-Mu untuk mengurapi hamba-Mu. Biar Engkau bersuara melalui hamba-Mu. Biar berkat-Mu boleh kami sampaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat semuanya ini. Dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Kembali saya sapa sidang jemaat. Shalom, shalom. Puji nama Tuhan. Mari pada kesempatan sore hari ini untuk kita bersama-sama menikmati bait daripada Tuhan, menikmati setiap firman Tuhan, menikmati setiap perkataan daripada Tuhan. Di dalam ibadah doa kita sore hari ini, kita mau senantiasa, hidup kita senantiasa dekat dengan Dia. Kita membawa hidup kita untuk semakin hari semakin dekat kepada Dia. Tidak lucu kalau hidup kita bawa di dalam doa, tetapi kita ada jarak dengan Tuhan. Bahkan jarak itu kita jauh daripada Tuhan. Tetapi pada sore hari ini, kita membawa hidup kita untuk senantiasa dekat dengan Tuhan. Untuk senantiasa dekat erat sekali dengan Tuhan. Sehingga apa yang kita katakan kepada Tuhan, sehingga apa yang kita naikkan kepada Tuhan, semua bisa tersampaikan dengan baik. Semua bisa tersampaikan kepada Tuhan dengan baik. Dengan jarak hidup kita makin hari makin dekat. Bapak Ibu sekalian sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, itu kerinduan daripada kita. Terlebih lagi kerinduan Tuhan atas hidup kita, atas kehidupan kita semua, sidang jemaat yang dikasihinya. Tuhan merindukan lebih dari apa yang kita rindukan. Dari semula Tuhan memberikan kesempatan dalam hidup kita untuk senantiasa dekat dengan Dia. Kerinduan Tuhan begitu kuat untuk manusia senantiasa hidup di dekat Dia. Melalui
ibadah doa kita sore hari ini. Melalui doa-doa setiap saat kita, baik di rumah, dimanapun kita berada, di sekolah, di tempat bekerja, kita senantiasa merindukan, hidup kita senantiasa merindukan dekat dengan Dia. Dengan melalui doa-doa yang kita sampaikan. Terlebih daripada itu, Tuhan juga sangat merindukan dengan memberikan kesempatan untuk hidup kita yang mungkin sudah menjadi tidak baik, menjadi rusak, menjadi tidak benar. Tuhan memberikan kesempatan untuk hidup kita mengalami suatu kebenaran di dalam Tuhan. Supaya hidup kita senantiasa juga dekat dengan Dia. Ini kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Karena begitu besar kuat kerinduan Tuhan atas hidup kita, sehingga kita diberikan kesempatan hari demi hari, waktu demi waktu, untuk senantiasa kita bisa dekat bersama dengan Dia. Sehingga Tuhan memberikan kesempatan untuk hidup kita. Untuk Tuhan ada dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan kesempatan untuk manusia supaya Tuhan tetap berada dalam kehidupan manusia. Ada tempat dalam hidup kita untuk Tuhan. Ada ruang dalam hidup kita itu untuk Tuhan. Oleh sebab itu mari kita tidak membuang kesempatan yang sudah Tuhan berikan terhadap hidup kita. Kita tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Mari kita sambut, kita buka hati kita dari kerinduan Tuhan untuk senantiasa dekat dengan kita. Untuk Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Untuk Tuhan senantiasa dekat dengan kita. Kita membaca di dalam Perjanjian Lama, dalam Keluaran, pasal yang ke-25. Di situ judul perikopnya, petunjuk untuk mendirikan kemah suci mengenai persembahan khusus. Tapi kita akan membaca di dalam ayat yang ke-8, pasal 25 ayat yang ke-8. Dan mereka manusia, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, bagi Tuhan, supaya aku, Tuhan, akan diam di tengah-tengah mereka. Inilah kerinduan Tuhan atas kehidupan manusia. Ini kerinduan yang sangat kuat, sangat besar sekali. Kerinduan Tuhan atas kita manusia yang berdosa ini. Supaya Tuhan tetap tinggal dalam kehidupan kita. Supaya Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. Supaya Tuhan tetap senantiasa dekat dengan hidup kita. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Supaya Tuhan tetap tinggal dalam hidup kita. Supaya Tuhan tetap tinggal dalam kehidupan manusia. Seperti kita. Puji nama Tuhan. Di kesempatan ini, Tuhan memberikan kemurahannya atas hidup kita. Tuhan memberikan waktu untuk hidup kita. Tuhan memberikan kesempatan untuk hidup kita. Untuk hidup kita ini boleh didiami, boleh Allah Tuhan tinggal dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan ada tinggal dalam kehidupan kita, kita senantiasa dekat dengan Dia. Apa yang terjadi kalau kita dekat dengan Tuhan? Apa yang terjadi kalau Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita? Ya jelas,
Pembelaan Tuhan atas hidup kita senantiasa terjadi. Pemeliharaan Tuhan atas hidup kita senantiasa. Perlindungannya, berkat-berkatnya, apapun yang kita kerjakan, kita lakukan, yang kita rindukan, semuanya akan Tuhan berikan atas hidup kita. Karena Dia ada dekat dengan kita. Karena Dia ada bersama-sama dengan kita. Kita harus menyediakan tempat. Harus dalam hidup ini memberikan ruang untuk Tuhan tetap tinggal di dalam kehidupan kita. Begitu luar biasa sekali kerinduan keinginan Tuhan atas hidup kita. Mari, jangan ada yang menyia-nyiakan kesempatan ini. Mari kita buka hati kita. Tuhan memberikan kesempatan untuk hidup kita bisa didiami oleh Tuhan. Mungkin saat ini berbagai macam kondisi kita, berbagai macam keadaan kita, siapapun kita, baik yang kecil, yang besar, yang tua, baik semuanya diberikan kesempatan oleh Tuhan. Untuk Tuhan tetap tinggal dalam hidup kita. Dengan apa? Kita menyerahkan segenap hidup kita, terutama hati kita kepada Tuhan. Kita diberikan kesempatan, kalau judulnya petunjuk untuk mendirikan kemah suci mengenai persembahan Tuhan, mengenai persembahan khusus. Mari kita ambil kesempatan ini untuk hidup kita bisa dipakai oleh Tuhan. Ayat yang kedua, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap yang terdorong hatinya. Haruslah kamu memungut persembahan khusus kepadaku. Yang perlu digarisbawahi, dari setiap orang yang terdorong hatinya. Tuhan tidak memaksa dari hidup kita. Untuk kita membuka, memberikan ruang, memberikan tempat Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tidak memaksa kehidupan kita. Baik itu yang kaya, yang miskin, yang dalam kekurangan, yang dalam kelebihan. Yang kecil, yang besar, yang tua dan sebagainya. Tuhan mau dengan hati kita membuka hidup kita bagi Tuhan. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Tuhan tidak memaksa. Yang terdorong hatinya. Yang tergerak hatinya. Yang dengan hatinya ini mau membuka untuk Tuhan. Yang mau memberikan kesempatan Tuhan dalam hidup kita. Untuk Tuhan bekerja dalam segala hal. Dalam segala perkara. Dalam setiap apa yang kita lakukan. Dalam setiap apa yang kita kerjakan. Ini kerinduan Tuhan yang begitu besar atas hidup kita. Supaya kita senantiasa dekat dengan Dia. Dengan membuat tempat kudus bagi Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, kenapa harus kudus? Sebab Dia, Allah itu kudus adanya. Tuhan tidak mau
tempat kediamannya itu sebagai tempat yang tidak kudus, kotor, atau bahkan rusak. Tuhan merindukan dalam hidup kita, di dalam diri ini, rumah Tuhan itu dalam kondisi keadaan yang baik, yang kudus adanya. Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal yang kedua, dalam 3 hari aku akan merombak bait Allah. Artinya Tuhan mau memperbaiki dari setiap kehidupan kita yang sudah tidak benar. Tuhan mau memperbaiki kehidupan kita yang mungkin sudah rusak. Tuhan memberikan kesempatan untuk hidup kita ini, supaya kehidupan kita menjadi kudus dan Tuhan bisa ada dalam kehidupan kita. Kerinduan Tuhan atas hidup kita, kerinduan Tuhan untuk Dia tinggal dalam kehidupan kita sungguh-sungguh luar biasa. Tuhan sempat marah. Kita membaca di dalam Injil Yohanes. Ya. Pasal yang kedua ayat yang ke-19 saya baca, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini. Dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Tuhan akan mendirikannya kembali. Begitu kuat sekali, begitu besar sekali Tuhan mengasihi manusia. Sehingga kalau mereka mau mengotori, mau membuat tidak benar manusia ini, Tuhan mau merombak, Tuhan mau mendirikan lagi bait Allah. Saya baca ulang, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikan kembali. Haleluya. Kita berada dalam posisi yang mana? Seberapa kehidupan kita? Apakah kita menjadi kehidupan yang mungkin itu sudah salah di hadapan Tuhan? Sudah sempat kita mengotori hidup kita. Sudah membuat cemar hidup kita. Pada kesempatan ini Tuhan memberikan kesempatan atas hidup kita. Dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Tuhan akan memperbaiki rumah kediamannya. Tuhan akan menjadikan kehidupan kita untuk layak didiami Tuhan. Tuhan akan menjadikan hidup kita itu kudus adanya. Dengan hati kita mau datang kepada Dia. Dengan hati kita mau membuka diri. Dengan hati kita mau katakan, Tuhan ampuni aku. Dan seketika itu juga Tuhan mau mendirikan bait Allah. Yang mungkin itu sudah rusak. Yang itu mungkin sudah cacat. Yang mungkin itu sudah tidak benar. Yang mungkin itu sekali lagi tidak berkenan di hadapan Allah. Tapi Tuhan mau mendirikan rumah bagi Dia dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita bukan hanya aku bersedia Tuhan, aku mau Tuhan Kau perbaiki, supaya Engkau tinggal dalam hidupku, supaya Engkau tetap dekat denganku. Tapi ada banyak yang harus kita perhatikan dalam hidup kita. Ada beberapa dari hidup kita yang harus kita perhatikan. Mari kita bersama-sama melihat dari kehidupan kita masing-masing. Tidak usah menghakimi satu dengan yang lain. Tapi mari kita melihat
diri kita saat ini. Kita mau melihat diri kita. Kita mau melihat apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya, kita membaca di dalam surat Korintus 1 Korintus, ya, kita membaca di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-16 saya mulai. Kita membaca di dalam ayat yang ke-10, saya baca ayat yang ke-10. Dasar dan bangunan sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Dan orang lain membangun terus di atasnya. Ini yang perlu kita garis bawahi. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Loncat ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jelas sekali bahwa Allah mau diam dalam hidup kita. Sebab kita ini bait Allah. Dan kita harus memperhatikan bagaimana yang terjadi dalam hidup kita. Bangunannya bagaimana? Harus kita perhatikan. Ayat yang ke-17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus. Dan bait Allah itu ialah kamu, kita semua. Luar biasa. Tuhan akan menunjuk dalam hidup kita bahwa kita ini adalah bait Allah. Bait Allah yang bagaimana? Yang kudus adanya. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Jangan sampai kita membinasakan atau mengotori atau melenyapkan apa yang ada dalam hidup kita. Rumah Allah ini. Jangan ada yang membinasakan. Dengan apa? Dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita, dengan sikap kita. Banyak hal yang bisa mengotori dari kehidupan kita. Banyak hal yang bisa membuat hidup kita ini menjadi cemar di hadapan Tuhan. Banyak perkara yang membuat hidup kita ini menjadi kotor di hadapan Tuhan. Mungkin tidak kita sadari dengan perkataan kita pada waktu kita marah, pada waktu kita bergurau. Dengan perkara-perkara yang lain. Mari kita membawa hidup kita sekali lagi untuk kita menjadi kudus di hadapan Tuhan. Dengan pikiran kita yang tidak bisa dilihat oleh orang adalah dengan pikiran kita. Kalau melalui sikap kita mungkin orang lain tahu. Mungkin kita bisa pura-pura. Dengan perkataan mungkin kita bisa. Tetapi kalau dengan pikiran tidak ada yang melihat. Dengan pikiran kita bisa menimbulkan kejahatan di hadapan Tuhan. Kita jaga kekudusan hidup kita. Mulai dari perkataan, perbuatan, pikiran, apapun yang kita kerjakan, kita lakukan. Sebab kita ini adalah rumah Allah yang kudus. Rumah Allah, tempat kediaman Allah.
Puji nama Tuhan. Injil Markus. Injil Markus pasal yang ke-11 kita baca. Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-17. Ini judul berikutnya, Yesus menyucikan bait Allah. Ayat yang ke-17, lalu ia mengajar mereka dan katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikan sarang penyamun. Ayat 17 bagian A saja yang perlu diperhatikan. Perkataannya, lalu ia mengajar mereka dan katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, bagi kita semua yang sudah ditebus oleh kuasa darah Dia, bagi kita yang sudah dimenangkan dari dosa, bagi kita manusia yang tadinya hina, sekarang menjadi manusia yang sudah berkemenangan, dimenangkan dari dosa. Bukankah akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Hidup kita bawa pada saat ini sebagai rumah doa juga, sebagai tempat kediaman Tuhan, supaya hidup kita senantiasa dekat, supaya kehidupan kita senantiasa dalam pimpinan Dia. Haleluya. Tuhan dengan berbagai macam cara untuk mengasihi manusia. Tuhan dengan berbagai cara untuk memperbaiki kehidupan manusia. 1 Tesalonika. Kita membaca 1 Tesalonika. Haleluya. Pasal yang ke-4, 1 Tesalonika, pasal yang ke-4. Saya akan membaca di dalam ayat yang ke-7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Tuhan memanggil hidup kita, hidup manusia ini untuk melakukan hal yang kudus. Bukan yang cemar, bukan yang salah, bukan yang tidak baik, bukan yang tidak benar. Tetapi Allah memanggil kita untuk melakukan apa yang kudus. Panggilan Tuhan atas hidup kita saat ini diperdengarkan kepada kita. Panggilan Tuhan disampaikan kepada kita. Panggilan Tuhan diberikan kepada kita. Ayat yang ke-8, karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Kesempatan ini diberikan kepada kita. Jangan ada yang sampai menolak untuk hidup kita dikuduskan oleh Tuhan. Supaya Tuhan tinggal dalam hidup kita. Supaya juga Tuhan pada ayat yang ke-8 yang memberikan Roh-Nya atas hidup kita. Roh Kudus disediakan buat kita semua. Roh Kudus diberikan kepada kita manusia untuk bisa menolong. Dari segala kelemahan, dari segala kekurangan, dari apa yang membuat hidup kita tidak layak di hadapan Tuhan. Roh Kudus disediakan buat kita semua. Roh Allah disediakan buat kita semua. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan yang cemar,
melainkan untuk melakukan hal yang kudus. Sebab di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 14, tanpa kekudusan tidak bisa kita melihat Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, mari kita akan membaca di dalam surat Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14 ya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Mungkin kita saat ini masih belum sesuai dengan target daripada Tuhan. Mari pelayan, saya persilakan untuk mempersiapkan diri. Mungkin saat ini kita tidak bisa seperti apa yang diharapkan Tuhan. Tetapi berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Kita kejar, kita mungkin belum sampai, tetapi tiap hari kita akan kejar. Kita akan dapatkan kekudusan. Membawa hidup kita senantiasa mengejar kekudusan. Membawa hidup kita dalam kekudusan Tuhan. Puji nama Tuhan. Biar pada sore hari ini kita membawa hidup kita untuk senantiasa dalam kekudusan Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Engkau memberikan kami kesempatan waktu untuk kami tetap tinggal di dalam Engkau Tuhan. Ini Tuhan hidup kami. Ampuni kami Tuhan, yang begitu hina di hadapan-Mu. Tapi kami mau Tuhan untuk senantiasa tinggal dengan Engkau, bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ambil sikap masing-masing. Lebih baik satu hari di belakang daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan. Katakan, satu hal yang kurindu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang kurindu,
rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Baik satu hari di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan. Lebih baik Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati swaga. Memuji-Mu dan menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya. Kami mau dekat dengan Engkau Tuhan. Kami mau dekat dengan-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu ini Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Haleluya. Mari kita sembah Dia, kita muliakan Dia. Haleluya, haleluya. Sebab dengan dekat-Mu Tuhan, hidup kami ini Tuhan berada dalam penyertaan-Mu, berada dalam pemeliharaan-Mu, berada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Haleluya.
bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau menikmati setiap bait-Mu dengan dekat kepadamu Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Allahku. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kerinduan kami Tuhan, untuk berdiam di dalam setiap bait-Mu, untuk menikmati bait-Mu Tuhan, untuk kami mendapatkan firman-Mu, untuk kami mendapatkan penyucian-Mu, bahkan pengudusan-Mu dalam hidup kami, supaya Engkau tetap tinggal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau tinggal dengan Engkau Tuhan. Kami mau tinggal bersama-Mu Tuhan. Kami mau tetap ada di dalam Engkau Tuhan. Ampuni setiap apa yang sudah kami lakukan itu merupakan suatu kecemaran, suatu dosa di hadapan, suatu yang mendukakan Engkau. Ampuni kami Tuhan, segala dosa kami pada saat ini. Ampuni dengan kuasa darah-Mu yang sanggup menghapus segala dosa kami. Terima kasih Bapa. Tinggallah tetap di dalam hidup kami Tuhan, supaya kami tetap tinggal bersama-Mu, dekat erat dengan Engkau Tuhan. Pada kesempatan sore hari ini Tuhan, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Engkau sudah menjamah setiap pribadi kami. Engkau tahu segala keberadaan kami. Engkau tahu segala kondisi kami. Engkau tahu segala apa yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Pada kesempatan sore malam hari ini Tuhan, kami membawa hidup kami ini kepada Engkau. Biar Kau layakkan, Kau sucikan dan Kau kuduskan hidup kami. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk sidang jemaat-Mu yang pada saat sore hari ini sudah datang kepadamu. Dengan hati kami membawa hidup kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau tahu segala kebutuhan kami. Engkau tahu segala kerinduan kami. Engkau tahu segala apa yang kami perlukan pada saat ini. Baik kehidupan kami secara jasmani, terlebih kehidupan kami secara rohani. Biar Engkau yang memenuhkan segalanya Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup mencukupkan. Hanya Engkau yang sanggup memberkati dalam hidup kami Tuhan. Biar yang sakit pada saat sore hari ini, yang mengalami kelemahan secara jasmani Tuhan, Tuhan biar kami berseru kepada Engkau. Kuasa bilur-Mu sanggup menanggung segala sakit penyakit ini Tuhan. Biar Engkau jamah kami satu persatu yang sakit Tuhan. Biar Engkau jamah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kau jadikan hidup kami sembuh. Baik yang ada di rumah, baik yang ada di rumah sakit. Tuhan kiranya Kau pulihkan segala kesehatan kami Tuhan. Kau berikan kekuatan kami Tuhan. Khususnya pada kesempatan sore hari ini. Kami berdoa buat Ibu Gembala Tuhan. Yang Tuhan izinkan terjadi pada hamba-Mu ini.
Biar kehendak-Mu yang terjadi, rencana-Mu yang indah terjadi atas hamba-Mu ini Tuhan. Kalau sudah mengalami, oh Tuhan, patah tulang, dan Engkau sendiri juga sudah campur tangan dalam pengobatan operasi Tuhan. Biar pada sore hari ini kami memohon segenap kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu atas hamba-Mu. Biar Engkau pulihkan segala kesehatannya, Engkau jadikan sembuh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, Engkau pakai setiap dokter, para perawat yang menanganinya, biar tidak ada kesalahan sedikit pun. Untuk obat-obatan makanan yang masuk ke dalam tubuhnya, Engkau sucikan dan Engkau berkati, hingga menjadikan kekuatan kesehatan untuk hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Untuk sidang jemaat yang lain tidak bisa kami sebut satu persatu, Engkau sendiri yang melawat mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, yang di dalam pergumulan hidup Tuhan, kami sidang jemaat-Mu banyak perkara yang membuat hidup kami menjadi pilu, yang membuat hidup kami menjadi takut, yang membuat hidup kami menjadi gentar Tuhan. Biar pada sore hari ini kami mau tetap tinggal di dalam Engkau, kami mau tetap bersama Engkau Tuhan. Biar pada sore hari Engkau berikan kami kemenangan dalam hidup kami, memberikan kekuatan dalam hidup kami. Biar roh takut, apapun yang membuat hidup kami kecil ini, Engkau halaukan semua dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami mempunyai kekuatan di dalam iman kami. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya penyertaan pembelaan-Mu atas hidup kami Tuhan, sidang jemaat-Mu yang Engkau kasihi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Juga di dalam gereja ini Tuhan, kami serahkan setiap para pengurus-pengurus gereja yang sudah menangan, yang sudah bekerja Tuhan. Para majelis penatua diakan, semua hamba-hamba-Mu, guru-guru sekolah minggu, sangkur, pemain musik. Oh Tuhan, semua yang terlibat dalam pelayanan multimedia, semuanya Tuhan, biar Engkau juga memberkati mereka, memakai mereka satu persatu dengan kuat kuasa urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami melakukan semua dengan sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hamba-hamba-Mu yang dari luar kota yang sudah Engkau percayakan, baik untuk Bapak Yusak Hendra Wijaya maupun Bapak Yusak Maleta Tuhan, yang sudah Engkau percayakan untuk melayani kami semua di tempat ini. Juga Engkau Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu ini dengan hikmat marifat pembukaan rasa firman-Mu, dengan kuat kuasa urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau memakai hamba-hamba-Mu ini menjadi saluran berkat untuk kami sidang jemaat-Mu, sehingga kehidupan kami sidang jemaat-Mu di tempat ini boleh bertumbuh, boleh dibangun melalui kuasa firman-Mu Tuhan, sehingga kehidupan kami menjadikan kehidupan yang dewasa adanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala program-program rencana kerja dalam gereja ini juga kami serahkan, biar Engkau campur tangan, Engkau memimpin dari segala apa yang akan kami kerjakan Tuhan. Untuk renovasi gereja juga Tuhan yang belum terselesaikan, kami mohon segenap kemurahan-Mu, biar Engkau sendiri yang campur tangan, Engkau yang memimpin, dan Engkau yang memberkati kami, Engkau yang menyelesaikan segala perkara ini Tuhan, biar nama-Mu yang dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Setiap Tuhan apa yang kami kerjakan juga Tuhan, Engkau memberkati kami Tuhan. Biar segala pujian, hormat dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kita naikkan pujian. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus. Sekali lagi, segala hormat
pujian dan syukur kami Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur, ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati kami pada sore malam hari ini. Sekali lagi kami menyerahkan setiap pergumulan kami pribadi, lepas pribadi Tuhan, sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, Kau memberkati. Terima kasih Bapa, Kau juga memberkati kota kami Mojokerto pada saat ini Tuhan. Khususnya untuk gereja kami Ebenezer, jauhkan dari segala tangan-tangan yang jahat, kuasa-kuasa apapun yang mengganggu kami, biar Kau singkirkan semua dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa darah-Mu yang menutup bungkus kehidupan kami, sidang jemaat-Mu Ebenezer di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati kami. Terima kasih. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita membuka hati kita. Biar kasih dan kemurahan Tuhan, berkat dan anugerah dari Allah Bapa bersama cintanya yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaannya di dalam kuasa Roh Kudus-Nya menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.